Tahukah kamu apa itu CSSF? Ya, Klaman Suleman Scholarship Fund. CSSF adalah wadah bagi Ukrida dalam menyalurkan dana beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang mempunyai keinginan kuat untuk kuliah di Ukrida namun kurang mampu secara finansial. Nama Klaman Suleman diambil dari tokoh GKI, yaitu almarhum Pendeta Klaman Suleman, salah satu pemrakarsa berdirinya Ukrida. Beasiswa ini sudah memberikan ribuan bantuan kepada mahasiswa yang membutuhkan, khususnya kepada anggota jemaat GKI melalui pengajuan klasis Sinode GKI Wilayah Jawa Barat. Berikut adalah testimoni dari mahasiswa dan alumni penerima beasiswa yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga aktif mengembangkan kemampuan soft skill-nya. Saya adalah Vanencia Magdalena. Saya adalah seorang mahasiswi Ukrida, jurusan Teknik Industri angkatan 2018 yang menjadi penerima beasiswa klasis Jakarta Utara. Menjadi bagian dari penerima beasiswa ini merupakan salah satu anugerah Tuhan yang sangat luar biasa dan sangat saya syukuri. Karena saya jadi bisa membantu meringankan beban kedua orang tua saya, khususnya dalam masalah finansial dalam membiayai perkuliahan saya. Selama 4 semester di perkuliahan ini, beasiswa klasis juga sangat memotivasi dan membantu saya untuk tetap memberikan usaha yang terbaik dalam menjalani hari-hari saya di perkuliahan. Hai, nama saya Renat Unwaru. Saat ini saya bekerja sebagai Functional Consultant di PT Anabatik Technologies. Saya adalah alumni Ukrida, program studi teknik informatika angkatan 2010 yang pernah menerima beasiswa CSSF. Melalui beasiswa yang diberikan, saya mendapat kesempatan untuk menjalani pendidikan saya di bangku kuliah di tengah kondisi ekonomi keluarga saya yang lemah. Selama saya menjalani studi sejak semester awal hingga lulus, beasiswa CSSF selalu mendukung saya untuk tidak khawatir terhadap biaya pendidikan, sehingga saya bisa fokus untuk belajar dan bergabung dalam berbagai aktivitas di kampus. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung menjadi salah satu donatur CSSF, bisa dilakukan secara rutin melalui mekanisme auto debit rekening BCA minimal Rp10.000 atau menyetorkan secara langsung ke nomor rekening berikut ini. Info selanjutnya, silakan menghubungi nomor berikut. Khusus untuk donatur tetap akan diminta mengisi form yang sudah kami siapkan. Selamat hari Minggu, umat yang terkasih. Kita patut mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang menyertai kita sampai saat ini. Kita akan menyatakan syukur kita melalui kebaktian hari ini yang akan dilayani oleh TPG Christian Adi Pamungkas dengan tema khotbah Hamba yang Dipercaya. Mari kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Besarkanlah namanya, bersorak
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagimu sekalian. Salam sejahtera bagimu juga. Saudaraku, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas talenta-talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengan talenta, kita dapat melayani Tuhan. Jangan pendam talentamu, walaupun tak besar talentamu. Beri yang terbaik kepada Tuhan. Saudaraku, marilah kita datang ke hadapan Tuhan di dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berbagai talenta yang Engkau percayakan kepada kami. Dengan hadirnya talenta, kami dapat menjalankan pelayanan dan keseharian kami. Ya Tuhan, ampunilah kami jika kami belum menata talenta yang kami miliki, sehingga kami lebih senang untuk dilayani ketimbang melayani. Ya Tuhan, ampunilah kami jika kami membanding-bandingkannya talenta kami dengan sesama kami, sehingga kami jatuh ke dalam dosa kedengkian. Ya Tuhan, ampunilah kami jika keberhasilan yang kami raih membuat kami sombong. Ya Tuhan, ampunilah kegagalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Terang benderang selimut Tuhanku.
Umat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Mazmur 34 ayat 16. Demikian, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Saudaraku, tidak jarang kita menyebut diri kita adalah hamba-hamba Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini dapat menolong kita untuk menjadi hamba-hamba yang dipercaya oleh Tuhan Yesus Sang Penebus. Sudah ditebus olehnya, kinilah yang di lambung halismu. Maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Layanilah dengan setia dan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, kini tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hamba-Mu agar dengan talenta yang dimilikinya, ia dapat menyampaikan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari bagian Perjanjian Lama, Bapak Ibu Saudara. Dari kitab Ezra, pasal 7 ayat 11 sampai 26. Ezra 7 ayat 11 sampai 26. Ezra 7 ayat 11 sampai 26, saya akan membacanya untuk kita semua. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Ezra, imam dan ahli kitab itu yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Artasasta, raja segala raja, kepada Ezra, imam dan ahli Taurat Allah semesta langit, dan selanjutnya. Maka sekarang olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam, atau para imamnya atau orang-orang Lewi, dan yang rela pergi ke Yerusalem, boleh turut pergi dengan engkau. Oleh karena engkau disuruh raja serta ketujuh orang penasihatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu, dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasihatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel yang tempat kediamannya di Yerusalem, beserta segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel, dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem,
Maka oleh karena itu haruslah engkau dengan seksama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba dengan korban sajiannya dan korban curahannya, dan haruslah semuanya itu kau persembahkan di atas mezbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem. Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya, boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu. Hanya perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu, sampaikanlah itu ke hadapan Allah di Yerusalem. Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu, yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, itu boleh kau bayar dari perbendaharaan kerajaan. Kemudian aku, Raja Artasasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat. Begini, segala yang diminta daripadamu oleh Imam Ezra, ahli Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan seksama, dengan memakai perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, anggur sampai jumlah 100 bat, minyak sampai jumlah 100 bat, dan garam tidak terbatas. Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Lagi pula kami beritahukan kepadamu bahwa tidaklah sah bila para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di bait Allah dan para hamba rumah Allah dikenakan pajak, upeti atau bea. Maka engkau, hai Ezra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu, dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kau ajar. Setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berbahagialah bagi setiap kita yang mau merenungkan dan memeliharanya. Haleluya. Hamba yang dipercaya, itulah tema kita pada minggu hari ini Bapak Ibu Saudara. Saudara yang terkasih, istilah hamba kerap digunakan dan dikaitkan dengan identitas jati diri setiap pengikut Kristus. Artinya jika saudara dan saya adalah seorang Kristen atau pengikut Tuhan, itu berarti ada satu identitas yang melekat dalam diri kita Bapak Ibu Saudara, yaitu kita adalah hamba Allah. Tetapi kenapa harus istilahnya hamba? Kenapa harus hamba? Secara harfiah padahal hamba adalah abdi, hamba adalah budak. Bahkan Bapak Ibu Saudara kalau lihat di KBBI, hamba itu artinya budak belian gitu ya. Jadi hamba itu diperdagangkan, diperjualbelikan. Secara harfiah dalam sejarah juga terjadi. Di sisi lain bukankah kita sebagai manusia Bapak Ibu Saudara kerap mengejar dalam tanda kutip dan mengupayakan serta menginginkan kehormatan yang baik dalam diri kita. Kok malah kita disuruh jadi hamba? Saudara-saudara yang terkasih, substansi atau nilai mendasar dari seorang hamba adalah kepatuhan menjalankan perintah atau apa yang diminta tuannya. Tidak hanya kepatuhan pada sang tuan, namun juga seorang hamba bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan. Seperti contohnya dalam dunia pekerjaan ada bos, ada pekerja gitu ya. Ada bos, ada pimpinan, ada karyawan atau ada pekerja. Yang namanya bos atau pimpinan pasti menginginkan bawahannya itu bisa mengemban tanggung jawab, bisa menjalankan perannya, bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Sebaliknya kalau bawahannya atau pekerjanya tidak melakukan apa yang diminta sama bosnya, ya tidak ada pilihan lain selain dipecat atau diganti dengan yang lain. Itulah relasi
antara tuan dan hamba gitu ya. Sama halnya Bapak Ibu Saudara dengan kita, kalau dikaitkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keagamaan, kita sebagai orang Kristen, kita meyakini bahwa beriman kepada Tuhan itu berarti kita adalah hamba di hadapan Tuhan. Ada tugas dan tanggung jawab yang Bapak Ibu Saudara dan saya emban, yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan kepada kita. Namun persoalannya Saudara, masihkah kita dapat menggunakan setiap kepercayaan dari Tuhan dengan penuh tanggung jawab, dengan baik dan setia di tengah kesulitan yang kita hadapi? Setelah sekian bulan dalam keadaan yang sama, masih ibadah online, dengan pergumulan dan persoalan yang sama, persoalan ekonomi, persoalan psikologi, persoalan dalam keluarga, masihkah kita bisa bertahan dan mengemban tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan pada kita sebagai hamba, Bapak Ibu Saudara? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Alkitab kita pada minggu hari ini memperlihatkan seorang tokoh yang diberikan kepercayaan. Ia adalah Ezra, seorang imam dari kalangan orang Israel, dan ia ini Bapak Ibu Saudara sangat terpelajar, menguasai ajaran-ajaran Taurat dan tahu banyak tentang hukum Allah gitu ya. Mungkin kalau Ezra hidup di zaman sekarang, mungkin dia bakal jadi dosen di STT Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia menguasai ahli perjanjian lama gitu ya. Dia menguasai hukum Allah, mungkin akan jadi dosen. Bukan sekadar imam, bukan sekadar gembala begitu ya, berarti bukan sekadar pimpinan sebuah keagamaan, tetapi dia juga punya keahlian dalam ilmunya. Dan saudara, dalam penderitaan bersama dengan orang-orang Israel lainnya, Ezra saat itu hidup dalam pembuangan Babel yang telah dikuasai oleh kerajaan Persia. Ya, jadi kalau kita lihat sejarahnya, Bapak Ibu Saudara, dulu ada satu masa bangsa Israel dikuasai oleh Babel, kemudian banyak orang-orang dibawa ke Babel dan mereka ditawan, dikatakan sebagai zaman pembuangan. Tapi ada satu masa akhirnya kerajaan Persia menguasai kerajaan Babel. Dalam penderitaan, dalam pembuangan itu, saudara, situasi yang dihadapi oleh Ezra adalah situasi yang sangat sulit ketika itu. Apanya yang sulit? Secara politik yang pertama, bangsanya sedang dijajah oleh bangsa lain. Secara spiritual, bangsanya juga sedang dalam kekeringan rohani. Mereka biasa punya simbol, punya ikon yang disebut bait Allah, tempat perjumpaan dengan Tuhan, tempat perjumpaan dengan Allah. Tetapi dalam zaman pembuangan tidak ada bait Allah. Dan yang ketiga, secara fisik ia dan sebagian besar rekan sebangsanya sedang hidup dalam kesengsaraan secara fisik. Baik dalam kebutuhan perut, dalam siksaan yang harus dihadapi, dalam keterbatasan segala macam. Mereka merasakan kesengsaraan atas pembuangan atau penawanan yang terjadi. Dan ketika itu saudara, Tuhan mengizinkan hal itu semua terjadi karena umat Israel telah berbuat dosa dan tidak setia kepada Tuhan. Namun kasih dan pertolongan Tuhan saudara nyata bagi bangsa Israel dan Ezra melalui Raja Artasasta. Ketika Raja Persia ini membuat kebijakan untuk memperbolehkan bangsa Israel pulang kembali ke Yerusalem. Jadi selesailah masa pembuangan itu. Raja Artasasta membuat kebijakan, hai bangsa Israel boleh pulang kembali ke tanah Yerusalem. Dan dari sekian banyak orang Israel saat itu, ada satu tokoh yang diberikan mandat, yaitu Ezra, Bapak Ibu Saudara. Ezra diberikan mandat khusus oleh raja. Ezra mendapatkan kepercayaan khusus dari Raja Artasasta untuk membawa bangsa Israel membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Ingat ya, dalam zaman pembuangan tidak ada bait Allah, tidak ada tempat, tidak ada simbol. Makanya mereka, bangsa Israel, mengalami kekeringan rohani. Kita aja yang ibadah online berasa ya, udah rindu ibadah di gereja, di gedung gereja. Tapi kita lagi gak dijajah Bapak Ibu ya. Tapi bangsa Israel sudah tidak bisa beribadah, tidak ada bait Allah, dan mereka dalam masa pembuangan. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-11, Ezra menerima salinan surat. Wah, di ayat 11 dikatakan inilah salinan surat, atau dikatakan surat tugas gitu ya, dari kerajaan. Yang pertama berbunyi soal Ezra diberikan kepercayaan untuk mengelola dana emas dan perak yang disediakan untuk persembahan dan kurban ibadah di Yerusalem.
Ezra diberikan kepercayaan, diberikan mandat oleh raja untuk mengelola emas dan perak yang disediakan untuk persembahan. Yang kedua juga Ezra diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan untuk rumah ibadah menggunakan budget kerajaan. Jadi ternyata Ezra diberikan kewenangan untuk bikin rencana program, anggarannya, planningnya gitu ya oleh kerajaan. Raja juga memberikan perintah kepada semua bendahara di seberang sungai Efrat untuk memberikan logistik yang Ezra butuhkan. Dikatakan di ayat 21 sampai 22. Bahwa logistik yang dibutuhkan untuk pembangunan bait Allah itu juga nanti disokong oleh para bendahara di setiap daerah. Ezra juga diberikan kewenangan untuk mengangkat para pemimpin dan hakim-hakim bagi orang Israel. Pejabat-pejabat daerah atau pimpinan-pimpinan daerah. Itu juga diberikan kewenangan kepada Ezra untuk memilihnya. Dan saudara, Raja Artasasta secara iman memang tidak percaya kepada imannya orang Israel. Tetapi ia percaya kepada kedahsyatan atau kekuatan Allah orang Israel. Makanya berkali-kali Raja Artasasta mengatakan Allah semesta langit gitu ya. Allah sang pencipta. Gitu. Dia tidak percaya pada imannya orang Israel. Tetapi dia percaya kepada kedahsyatan Allah semesta langit. Disinilah penyertaan dan pertolongan Tuhan bekerja dalam kehidupan Ezra. Yang diberi kepercayaan oleh Allah melalui titah raja. Dan saudara, Raja Artasasta tentunya tidak sembarangan dalam memilih orang yang akan ditunjuk untuk menjalankan tugas. Menjadi yang terpilih berarti menjadi yang terbaik. Dan pada masa itu Ezra yang terbaik. Dan tidak ada orang lain yang dapat dipercaya untuk mengelola keuangan dan harta benda yang dibawa kembali ke Yerusalem. Tugas-tugas yang diberikan oleh raja dilakukan dengan teliti, penuh tanggung jawab dan rasa takut akan Tuhan. Apalagi tugas dan peran Ezra ini saudara demi memulihkan dan membangun kembali kehidupan orang-orang Yahudi setelah pembuangan. Sebuah pembaharuan yang akan dilakukan dengan pembangunan bait Allah. Dengan membangun kehidupan yang baru setelah masa pembuangan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sama halnya dengan Ezra. Sama halnya dengan Ezra yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan melalui titah yang diberikan Raja Artasasta. Saudara dan saya juga diberikan kepercayaan oleh Tuhan melalui apa yang ada pada diri kita saat ini. Apa yang sedang kita jalani saat ini. Baik itu pekerjaan, keseharian kita, itu adalah bagian dari kepercayaan yang Tuhan berikan pada kita saudara. Kepercayaan apa saja yang Tuhan berikan. Sebagai contoh di dalam pekerjaan atau profesi yang kita jalani sekarang. Mungkin buat teman-teman yang remaja atau pemuda, sebagai pelajar sekarang, sebagai mahasiswa yang sekolah meskipun sekolahnya jarak jauh begitu ya. Itu adalah bagian dari kepercayaan yang Tuhan berikan. Bagian dari kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita masih bisa menimba ilmu. Untuk kita masih bisa belajar. Masih syukur ada fasilitas yang mendukung gitu ya. Kuota paket internet masih ada. Itu adalah kesempatan, itu adalah kepercayaan. Jadi kita pakailah kepercayaan itu, kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Bagi Bapak Ibu Saudara, dalam setiap pekerjaan profesi yang kita jalani, baik sebagai guru, dokter, lawyer, pebisnis, kontraktor, karyawan, pemimpin perusahaan atau pemilik perusahaan dan sebagainya, itu semua yang kita jalani, itu semua yang ada pada diri kita adalah kepercayaan dari Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita. Sekaligus adalah sebuah kesempatan untuk kita jalani. Pertanyaannya bagaimana kita menjalani kesempatan dan kepercayaan itu di tengah situasi yang sulit juga saat ini. Inilah yang menjadi panggilan kita bersama Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan senantiasa beserta. Tuhan menolong Ezra dalam kesulitannya, tentu Tuhan juga akan menolong di dalam kesulitan yang kita hadapi jika kita mau bersandar pada tangan Tuhan. Kepercayaan apa saja yang Tuhan berikan di tengah keluarga, misalnya Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua, sebagai istri atau sebagai suami kita dipercayakan untuk boleh tumbuh bersama, saling mendukung, saling menguatkan. Ketika orang tua atau ketika suami istri dikaruniai anak, itu berarti Tuhan mempercayakan anak yang harus dirawat, dididik. Sebagai anak-anak, mungkin sekarang kita ada yang sedang merawat atau mendampingi orang tua kita yang sedang sakit atau ada yang lemah. Itu juga bagian dari kepercayaan yang Tuhan berikan. Bagaimana kita mau setia merawat orang tua kita, mendampingi. Atau bagi
opa dan oma yang saat ini bisa menikmati kebahagiaan bersama cucu-cucunya gitu ya. Itu juga bagian dari kepercayaan dan kesempatan yang Tuhan berikan. Untuk kita boleh memberikan kasih, cinta kasih kepada cucu dan keluarga. Juga dalam pelayanan gereja Bapak Ibu Saudara, entah kita adalah pengurus, aktivis, penatua, atau kita bagian dalam persekutuan gereja, apapun yang kita jalani dalam pelayanan di gereja itu adalah bagian dari kesempatan. Itu adalah bagian dari kepercayaan yang Tuhan nyatakan. Kepercayaan mencakup dua hal penting Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah soal peran dan yang kedua soal tanggung jawab. Dan ini poin utama khotbah pada minggu hari ini. Bagaimana kepercayaan itu kita sadari dengan penghayatan peran yang harus kita jalani dengan kesungguhan. Dan yang kedua adalah soal bagaimana kita bertanggung jawab atas kepercayaan yang Tuhan berikan. Karenanya kepercayaan juga menjadi sebuah kesempatan untuk dikerjakan dengan sebaik-baiknya, bukan disalahgunakan. Jangan sampai sebuah kepercayaan itu disalahartikan dan disalahgunakan. Hati-hati, situasi sulit seperti saat ini juga membuka peluang besar untuk kita menyalahgunakan kepercayaan yang Tuhan berikan. Namun saudara, mari kita ingat bahwa kita adalah hamba di hadapan Tuhan. Seperti tema kita hari ini, hamba yang dipercaya. Kita adalah hamba yang dipercaya oleh Tuhan. Kita hidup karena kemurahan Allah dan karenanya hidup kita selayaknya memuliakan Allah. Itulah mentalitas hamba yang dipercaya, hamba Allah. Saya ulang sekali lagi saudara, hamba yang dipercaya itu berarti dia menyadari bahwa kita hidup oleh karena kemurahan Allah dan karenanya hidup kita selayaknya memuliakan Allah. Saudara yang terkasih, menjalankan sebuah kepercayaan menjadi bagian dalam perwujudan iman kita kepada Tuhan. Tentu akan ada banyak kendala dan tantangan yang berat yang kita hadapi. Namun dalam kisah hidup Ezra kita belajar bagaimana menghadapi situasi yang sulit yang dialami. Dan Ezra bisa membuktikannya bahwa dia berhasil. Apa yang membuatnya dia berhasil untuk menjalankan kepercayaan yang Tuhan berikan? Yang pertama adalah soal bersandar pada Tuhan. Yang kedua, mencintai dan menghidupi nilai-nilai firman Tuhan. Dan yang ketiga saudara, memiliki hati yang besar untuk menjadi orang yang berdampak bagi sesama. Artinya kepercayaan itu tidak terbatas menguntungkan diri sendiri, tetapi juga berbuah dan dapat dirasakan oleh sesama. Tuhan menolong kita. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh Ibu Natalia Purba. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you
jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari saudara kita satukan hati menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk setiap kepercayaan yang Kau berikan kepada kami. Dalam hari-hari yang kami lalui, dalam kerjaan dan keseharian kami, Engkau beserta, Engkau menolong. Meskipun kerap kami gagal untuk menjalankan kepercayaan-Mu, tapi ajarlah kami untuk tetap setia menjalankan peran dan tanggung jawab kami sebagaimana kami adanya, dan kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa memampukan kami untuk kami boleh setia menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat ini ya Allah, kami berdoa dan menaikkan permohonan-permohonan kami kepadamu, khususnya di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi di negara kami. Jika ada pengharapan untuk upaya pengadaan vaksin yang sudah direncanakan oleh pemerintah, Tuhan, bila ini adalah jalannya, kami serahkan kepada tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau yang memakai setiap orang yang terlibat dalam upaya yang baik ini, untuk Kau berikan hikmat, Engkau berikan kebijaksanaan, supaya mereka juga boleh mengerjakan melalui bidangnya mereka masing-masing ya Tuhan, demi kesehatan setiap orang, khususnya di negara kami tercinta. Kiranya Tuhan juga menyertai dan membimbing pemerintah dan setiap orang yang berjuang bersama untuk keadaan negara kami yang lebih baik dalam berbagai bidang ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan penyertaan-Mu juga kepada mereka. Dan setiap kami ya Tuhan, pakailah kami untuk menjadi pewarta kabar baik dalam setiap perilaku dan perbuatan kami dengan siapapun kami bertemu. Kiranya Engkau yang menolong untuk kami boleh menjadi garam dan terang bagi sesama kami. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk gereja kami GKI Kepaduri dalam setiap programnya yang terus dijalankan. Kiranya Engkau senantiasa menyertai orang-orang yang mengelola, orang-orang yang mengurusi program-program yang ada. Berikan hikmat dan kepercayaan dan kemampuan untuk setiap kami yang terlibat di dalamnya dapat mengerjakan setiap program dengan baik. Juga setiap jemaat kami, setiap anggota, simpatisan, Kau juga senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, dalam keseharian mereka, dalam pergumulan yang dihadapi. Kiranya Tuhan beserta. Kami mengingat setiap pekerjaan dan usaha yang kami lakukan ya Tuhan, di masa-masa seperti ini yang kami pandang sulit, yang kami rasakan sulit. Tapi ajarlah kami untuk senantiasa bersyukur, ajarlah kami untuk boleh mengelola berkat Tuhan dengan baik, ajarlah kami juga untuk tetap setia dan bersandar pada Tuhan dan berharap pada Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kami. Mampukanlah kami untuk boleh mengerjakan pekerjaan kami dengan sebaik-baiknya, mengelola dan mengemban tugas kepercayaan yang Tuhan berikan dalam setiap bidang yang kami jalani saat ini dengan sebaik-baiknya. Bapak yang baik, kami juga bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang dalam pekan ini berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak John Mark Kasenda, Bapak Zainal Hartato, Bapak Dani Sumarli Cayonor,
Bapak Irwanto, Bapak Yopi Kristanto, Bapak Reinhard Saud Siahaan, Ibu Ripka Vida Wagiati, Bapak Yanto Susanto Osai, Bapak Din Rudianto Paulus, Saudari Noviana Hanika, Ibu Lena Suwarna, Ibu Lili Andarwati, Bapak Hanafi Wijaya, Ibu Ika Purnama Putri, Bapak Bakti Warisa Budiono, Ibu Marila Patricia Holtz, Bapak Bambang Sutadi, Bapak Hardi Santoso, Ibu Ratna Gianawati, Ibu Inggriani Teja, Ibu Ingrid Lau, Saudari Islea Widayan, Bapak Bambang Mulyono, Ibu Sutia, Bapak Robert, Saudari Marta Iren, Ibu Pang Picu, Bapak Samhudi Chandra, Ibu Eli Caniadi, dan Saudari Venesia Novian. Kiranya limpahan berkat dan kasih-Mu juga senantiasa hadir dalam kehidupan mereka. Pakailah saudara-saudara kami ini ya Tuhan untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat bagi sesama, dan juga Engkau sertai dalam setiap harapan, keinginan, cita-cita maupun impian yang didoakan oleh saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Kiranya kehendak-Mu sajalah yang boleh terjadi. Juga pakailah mereka untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Kami juga mengingat dan berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit maupun dalam proses pemulihan. Kami terus berdoa untuk Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Bapak Johan Hartono, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Ibu Teli Kurniawan, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Oma Linda Tandayu, Bapak Heri Setiawan, Bapak Karel Katu Siktimu, dan Ibu Isnarti Hananto. Dan kami juga mengingat saudara kami yang lain yang saat ini mungkin dalam keadaan lemah fisik maupun keadaan sakit, penyakit yang dialami. Tuhan, Engkau hadir, Tuhan Engkau yang menolong, Engkau yang memberikan kekuatan. Kiranya Roh-Mu juga senantiasa memenuhi hati dan pikiran saudara-saudara kami, sehingga mereka semua boleh merasakan kedamaian dari Tuhan. Dan sertai juga keluarga yang senantiasa menopang, yang senantiasa merawat, berikan kekuatan ya Tuhan. Ada banyak kerinduan bagi setiap kami maupun impian, pergumulan yang kami hadapi ya Tuhan. Maupun doa-doa yang terus nantiasa kami naikkan kepadamu dari setiap hati kami masing-masing. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau mengetahui segala isi hati kami. Ajarlah kami untuk boleh melihat apa yang menjadi rencana Tuhan. Ajarlah kami untuk boleh melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Teguhkanlah kami di tengah kerapuhan kami ya Tuhan. Kuatkanlah kami di tengah kelemahan kami. Biarlah hidup kami senantiasa bersandar kepada Engkau. Inilah doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saudara dapat menyampaikannya dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkan ke tata usaha pada jam kerja dengan membuka nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi nama-Nya yang kudus. Saudaraku, mari kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, rasa syukur selalu kami panjatkan ke hadapan-Mu. Engkau selalu menyertai dan membimbing kami hari lepas hari. Syukur kami saat ini terwujud dalam bentuk persembahan yang telah terkumpul. Kiranya Tuhan menerima dan memberkati persembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, syukurilah talenta yang Anda miliki saat ini. Gunakanlah talenta tersebut untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Jadilah seluruh dunia.
terkasih, kini teruskanlah kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kita, dan senantiasa jadilah hamba-hamba yang dapat dipercaya, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Cinta kasih yang besar dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Putranya, serta dengan Roh Kudus mampukan kita untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam setiap hal yang kita jalani dari sekarang sampai selama-lamanya.